hubungan jari-jari gimana, kemudian aktualisasi di realitanya atau pemanfaatannya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Nanti bisa ditampilkan ya di sini. Kalian sudah tahu sepeda ya? Ini ada crankset yang bagian depan yang berhubungan dengan pedal, kemudian dihubungkan dengan sebuah rantai untuk crankset belakangnya. Nanti di belakang digeser Pak ke atas. Jadi contohnya ini yang belakang, ini yang depan. Biasanya sepeda itu yang depan ada berapa giginya? Bisa 3 atau 2 ya. Kalau yang belakang biasanya ada berapa? Ada 7 atau 8 ya. Ini giginya ya. Ini juga sama ya, yang depan ada giginya. Ini disambungkan misalkan oleh sebuah rantai. Oke, kemarin pertanyaannya Azam ya? Siapa? Abu? Abu. Bukannya Abu tadi sakit katanya? Oke. Ini masih dipakai. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, ini pasti jari-jarinya beda-beda ya. Ini R1, ini R2, ini R3. Ini juga ya sama, ini beda aksen misalkan 1, ini R2 aksen dan seterusnya. Nah, bagaimana kita cara menghitung kecepatannya? Ya. Nah, mana ya ini? Bapak ambil yang pertama dulu ya. Yang belakang. Yang belakang ini satu titik poros. Ya. Coba perhatikan dalam satu titik poros. Ya, semua porosnya sama. Jadi nggak berbeda. Di titik ini. Kalau roda ini atau gigi ini bergerak, ini yang 1 sama 2 bergerak nggak? Kalian lihat sepeda? Muter nggak? Ya, kan satu poros ya padat gitu. Ditempelin, lihat gigi yang belakang di sini ada nggak?
depan dan belakang aja dulu. Oke. Kalau satu poros, ini satu poros. Kalau dengan ini porosnya sama nggak? Beda ya? Oke. Ini satu titik poros yang sama. Misalkan begini ya. Ini yang satu, ini yang dua. Diputar, ikut berputar nggak? Ikut berputar ya. Berarti di sini kecepatan sudut ini misalkan tadi R1, ini R2, berarti omega 1 sama dengan omega 2. Biar sehat ya. Omega 3. Oke. Pahami dulu ya. Tadi pingin praktikum, boleh nanti dilihat. Pakai sepeda, kita sepedahan. Paham ya? Jadi begitu bergerak kecepatan sudut, yang ini sama yang ini sama. Ya. Meskipun jari-jarinya beda. Oke. Sekarang lihat gigi motor. Belum pernah lihat ya? Hah? Oke, gigi seri. Atau di sebuah pabrik. Jadi ini bergerak, tapi ingin menggerakkan yang lain. Caranya ditempel ya, di pabrik atau di benar ya, gigi motor lihat, tahu? Jadi dia berputar, dia bergerak ke sini. Kalau yang ini bergerak kemana? Ke sana ya. Ya. Benar kan? Begini ya. Tuh, lihat. Ini bergerak ke sini, ini kan keangkat nih gigi yang ini kan keangkat. Tuh. Benar ya? Gambarannya begini. Oke. Kalau begini apa? Oke, ini bergerak ke sini, ini pasti kedorong ke sana. Ini biasanya dioper gigi motor ya, atau di motor gigi 1 krek, gigi 2 pindah krek, gitu. Geser ke gigi 2, muter lebih cepat, itu percepatan. Ya, sama nanti dijelasin. Kemudian yang ini aja dulu hubungannya. Berarti ini R1, misalkan ini R2, apa yang sama? Kecepatannya. Jadi kalau satu poros kecepatan sudut yang sama, kalau dia nempel atau dihubungkan, ya, antara lingkaran 1 dengan lingkaran 2, dia mempunyai kecepatan yang sama. Itu dulu gambarannya. Paham ya? Ada di sepeda dan sepeda motor.
Contoh. Nah, kemarin ada pertanyaan lagi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sebuah motor dengan spesifikasi, nah nih lihat ya, spesifikasi motor balap. Nyambungin di situ, di sini ya. Oh, yang ini belum. Spek motor balap. Ini udah nggak ke bawah aja. Yang ini nih. Oke. Siap non. Kapasitas komponen mesin. Mana sih speknya kurang banyak. Oke, misalkan spek motor balap. Biasanya di motor putarannya pakai apa? Yang kemarin Ilyas bilang. RPM. Biasanya RPM kecil. Singkatan dari rotation per menit. Satu putaran ya. Putaran per menit. Satu putaran berapa? 360 derajat itu disebut 2pi. Satu putaran itu 2pi per 60 detik. Karena satuannya di asalnya menit, diganti sama detik. Paham ya? Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari bahasanya lain gitu. Nggak ditanyain, Valentino Rossi kecepatan sudutnya berapa? Wah, bingung kan? Oke. Nah, kalau ada yang contoh ya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari pakai namanya RPM. Contoh, seorang pembalap Valentino Rossi ya, misalkan nanti boleh di setel. Nah, rodanya atau motornya berputar dengan kecepatan sudut. Nah, biasanya langsung disebutkan kecepatan sudutnya. Ini contoh soal ya. Misalkan nih ada seorang pembalap motor GP memakai motor ya, berputar dengan
kecepatan sudutnya mula-mula 2400 RPM. Kalau mula-mula kecepatan sudut itu disebut dengan omega 0. Nah, kita rubah dulu ya. Rubah dulu ke dalam satuan pi radian per detiknya. Jadi 2400 RPM itu sama dengan tadi ya, 2400 dikali 2pi radian per 60. Berarti dia omega 0-nya berapa? 80 pi rad per second. Jadi dia kecepatannya 2400 RPM. Kita konversi dulu menjadi kecepatan sudutnya jadi 80 pi radian per detik. Nah, motor dia lepasin gasnya. Ya. Karena wah sudah finish nih. Udah finish, dia lepasin gasnya. Maka dia akan berhenti di suatu tempat dalam waktu T-nya 40 detik. Dia berhenti nih. Udah selesai balap, udah garis finish, dia lepasin gasnya, dia berhenti. Kalau melepaskan gas, dia berhenti karena ada gaya gesek dengan aspal ya, si rodanya. Kalau berhenti artinya apa? Berarti kecepatan akhir 0. Nah, langsung kita pikir omega T terakhir dia 0. Nah, sekarang kita hitung berapakah percepatan perlambatan. Percepatan apa? Alfa. Kalau plus dipercepat, kalau min perlambat. Rumusnya apa? Omega pada saat T terakhir tadi ya, pada saat T sama dengan omega awal ditambah percepatan dikali T. Jadi begitu dia lepas gas selama 40 detik dia berhenti. Nah, itu ada penurunan kecepatan. Jadi percepatannya tuh turun. Paham? Oke. Dia berhenti pada saat 40, 0. Kecepatan awalnya 80 V ditambah alfanya dikali 40. Oke. Sehingga kita selesaikan persamaan ini.
40 alfa sama dengan minus 80 pi. Alfanya berapa? Minus 2 pi radian per detik kuadrat. Jadi dia begitu lepas gas, set gitu ya, karena dia bergesekan, dia berhenti. Berarti melalui perlambatan. Ya. Kalau ininya licin dulu, dulu di waktu di GLB kondisinya licin gitu. Maka gerakannya akan konstan gitu ya, terus saja gitu asumsinya. Tapi kenyataannya kalau kita naik sepeda ya atau naik motor, begitu gasnya dilepas, karena bergesekan dengan aspal, kita nggak gas lagi, didiamkan, pasti berhenti. Ya. Oke, tandanya minus berarti melalui perlambatan. Pak, kalau plus, ya tinggal dibalikin aja melalui percepatan. Paham ya? Jadi soalnya bisa variasi gitu, bisa plus, bisa minus. Tergantung kondisinya atau soalnya yang diminta seperti apa. Nah, sekarang kalau waktunya diketahui, berapakah jaraknya? Jadi dari saya lepas gas, selama 40 detik, saya berhenti. Jaraknya berapa dari mulai saya lepas gas sampai saya berhenti? Kemarin rumusnya apa? Rumus jarak? Theta sama dengan omega T dikali apa? Jarak tuh? Ada yang tahu jaraknya? Kalau misalkan dia bergerak, ditambah setengah dari omega awal ditambah dengan omega akhir dikali dengan waktu. Kecepatan akhir berapa? 0. Ini alfanya. Setengah dari ini kali ini ya. Omega ya benar, berarti yang ininya 0, berarti tinggal setengah dikali 80 ditambah ininya 0 dikali waktu. Berarti sama dengan setengah kali 80, 40 dikali 40. Berarti jaraknya 1600 pi radian. Pi-nya berapa kalau dibikin jarak? Hah? 3,14. Tahu kan pi berapa? 3,14. Jadi, kalau Bapak naik motor, Bapak lepasin nih gasnya. Tadi percepatan awalnya ada. Kecepatan awalnya selama 40 detik berhenti.
perlambatannya ada, kemudian jaraknya yang ditempuh juga ada ketahuan. Berarti sejauh 1600 pi radian. Ini contoh soal yang di kehidupan sehari-hari memakai RPM. Ini yang GMB-nya gitu. Kalau belum paham, Bapak akan flashback dulu ke GMB-nya. Contoh soalnya. Kalau begitu ada perlambatan, ada percepatan, berarti itu GMBB. Ada yang mau ditanyakan? Kalau konversi dari 1600 PH itu kalau mau jadi meter bisa nggak? Bisa. Tinggal dikali juga. Iya. Itu jadi meter atau sentimeter? Apanya? Satuannya meter. Maksud meter. Iya, meter per detik. Kalau biasanya kilometer satuannya dibagi apa? Per jam. Ya, jadi nanti tinggal rubah aja. Misalkan kecepatannya 360, misalkan pakai motor, wah kenceng banget ya. 360 km per jam. Nah, itu tinggal dikonversi aja. Kalau detik, nah biasanya langsung ke meter dirubah satuannya. Oke, sekarang hubungannya yang tadi, yang ini misalkan ya. Ini udah? Udah selesai? Tadi bahwa hubungan antara satu lingkaran dengan lingkaran yang lain, jika bersinggungan, ya, yang bersinggungan berarti kecepatannya akan sama, baik bersinggungan ataupun dihubungkan dengan seutas tali atau rantai, maka dia akan mempunyai kecepatan yang sama. Contoh soal.
Ini dua roda A dan B. Biar gambarnya nggak pusing, Bapak ganti aja ya. Misalkan ini roda A bersinggungan dengan roda B. Ini yang A, ini yang B. Oke. Roda A mempunyai jari-jari, ini R-nya sama dengan 20, yang ini 10. Bersinggungan, berarti ingat kalau bersinggungan kalian langsung fokus ke pi A sama dengan pi B. Atau dirubah BA aja lah. Ini B, ini A. Kita rubah ya, A-nya yang kecil, B-nya yang besar. Nah, jika misalkan di titik ini yang bersinggungan atau di titik manapun, misalkan di titik P aja ya, kecepatan linier di titik P itu sama dengan 12 meter per detik. Berapakah kecepatan sudut? Ditanya berapa kecepatan sudut roda B. Oke, misalkan A bergerak ke sini dengan kecepatan 12 meter per detik, maka B akan bergerak ke sana. Akan berarti kecepatan di B berapa? 12. Nah, sekarang kecepatan sudutnya omeganya berapa? Omega di B. Ada yang bisa? Nggak apa-apa. Kita bahas bareng. Tadi bahwa kecepatan A sama dengan kecepatan B. Pi A sama dengan pi B. Kecepatan di A berapa tadi? 12 meter per detik. Kecepatan di B, rumusnya apa? Omega
kali R. R-nya yang mana? Yang B. Berarti R di B. Berarti sama dengan omega dikali 20. Berarti kecepatan sudutnya 12 dibagi 20. Berapa? 0,6 radian per detik. Berapa? Benar apa salah? Benar apa salah? Ada yang berpendapat lain? Ini satuannya apa? Salah dong. Harusnya 20 dibagi, jadi RB-nya berapa? 20 dibagi 100. Harusnya jadi 0,2. Berarti ini berapa? 0,2. Jadi berapa? 60. Hati-hati ya satuannya ya. Ya nanti. Ini ada yang pingin naik sepeda, Bapak kasih soalnya. Kalau bisa, mangga naik sepeda. Ingat, bersinggungan atau dihubungkan dengan tali atau dengan rantai kecepatannya sama. Kalau satu poros, kecepatan sudut yang sama. Oke, kita aplikasikan pada sepeda, ya. Ya, soalnya. Kan soalnya dulu. Ya, gimana? Ya, kan dirubah jadi meter. Itu kan asalnya senti. Satuannya apa? Meter. Berarti dirubah ke meter dulu. Hah? Dibagi. Kan dari senti ke meter berarti dibagi 100. Berapakah kecepatan sudut? B, ya kan? Kecepatan sudut, bukan theta. Kalau theta jadi jarak ya. Jadi omeganya, omega B. Di V1 sama dengan omega kali R1 kan? Ya, 12. 12. Kan tadi sama kecepatan di A sama dengan kecepatan di B. Berarti B-nya, R-nya pakai yang B. Bener kan? Gitu. Berarti omega dikali jari-jari yang B. Jari-jari yang B dirubah ke meter dulu. Berarti 0,2. Jadi 12 sama dengan kali O. Ya, dibagi 0,2. Oke. Sebelum naik sepeda, Bapak kasih soal dulu tentang sepedanya. Nah, kalau di sepeda ada perubahan. Tahu nggak yang gigi depan, gigi belakang suka dirubah-rubah? Itu menandakan apa? Kenapa kita harus ngerubah itu? Untuk menaikkan kecepatan atau mengurangi
kecepatan gitu. Jadi pada saat nanjak kalian pakai gigi berapa tuh? Hah? Yang gede apa yang kecil? Biar masih bisa biar kuat naik gitu. Ya contoh. Nanti dikasih contoh soalnya. Kita naik sepeda. Kalau sepeda yang anak-anak mah giginya satu aja ya. Depan satu, belakang satu. Oke, sebelum naik sepeda, ini contoh soal ya, tolong ditulis. Contoh soal naik sepeda, ada 4 buah roda, tulis A, B, C, D. Ada 4 buah roda, berarti disimbolkan dengan roda A, kemudian roda B, ini roda B, Bapak bedain. Ada roda B, roda A, jari-jarinya 20 cm. Roda B, jari-jarinya 40 cm. Roda C, jari-jarinya, ini yang C nih. Jari-jarinya 10 cm. Nah, sepeda ya, kita hubungkan dengan sebuah rantai. Dengan roda D, dengan jari-jari 20 cm. Jadi ingat, yang ini satu poros, yang ini bersinggungan. Ini satu poros, ini dihubungkan dengan rantai. Ada 4 buah roda, yang A jari-jari 20, yang B 40, yang C 10, yang D 20. Jika kecepatan sudut roda A 60 radian per detik, ya, kecepatan sudut, berarti yang ini W kecepatan sudut A sama dengan 60 radian per detik. Sekarang yang Bapak tanya, berapa kecepatan sudut di D? Coba kalian hitung. Yang tadi,
Kalau bersinggungan dengan yang dihubungkan dengan sebuah tali, maka kecepatan sudutnya akan sama. Kalau satu poros, itu kecepatan sudutnya sama. Kalau yang bersinggungan sama tali, itu kecepatan linearnya yang sama. Hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut itu sama dengan omega dikali R yang tadi. Sok, hubungan A dengan B gimana? Baik-baik saja. Sebelum A ke D kan ke sini dulu. Kalau Bapak nanyain AD mah ini dari D aja sambungin ke sini. Iya, dari A ke B. Nah, dari A ke B yang berhubungan D itu dengan C. Enggak, itu jari-jarinya masing-masing. Ah, Tessa mau ke depan. Iya bareng. Hah? Misalnya kan nyari Kecepatan A sama dengan B pasti sama. Berarti jari-jari yang B kan yang tadi. walaupun ada si ini Iya, kan itu mah satu poros. Iya, kecepatan A dengan B sama. Hah? Itu tadi yang sama apa? Kecepatan sudut. Kecepatan dengan kecepatan sudut hubungannya apa? Tadi dikali R. Makanya kemarin kan Pak pengaruh enggak? Kalau jari-jari, nah pengaruhnya kalau satu poros. Aul ke depan lagi. Dari mana Pak? Ingat ya, tadi jangan salah satuan R-nya. Yang mau ke depan silahkan. Ya, tadi ingat yang bersinggungan sama yang pakai tali, apanya yang sama? Kalau satu poros, apanya yang sama? Sok, boleh di sebelah sini kerjakan.
kali 10 per 2 30 15. Karena dia kan kesimpulan berarti kecepatannya pasti sama. Nah, kalau itu menetap pusatnya sama, berarti omeganya sama. Nah, kalau itu apa kalian jadi kecepatannya sama. Kecepatannya semua sama. Enggak, beda. Oh, yang itu tadi. Beda. 60 kali 0,2 12 dia dibagi 0. 110 dibagi 4 10. Kan maksudnya itu kan meter per detik. VA sama dengan VB, habis itu omega B sama dengan omega C dan VC dengan VD itu yang sama. Tergantung posisinya tuh kan. Pi A sama dengan Pi B. Catat lagi ya, harus dicatat lagi. Enggak enak gak sih kalau nomor A sama dengan Pi B, omega B sama dengan omega C. Gila ya. Lupa bisa dikatakan mati. Tapi kamu mati. Berapa dan 30 kali 0,1 Tinggal dicoret 30 kali meter per detik. Tuh, terus 3 ya? 3. Pi C sama dengan Pi D. gambar lagi. Gila ya. Apa ya? 10, 30, 50, 15, 50. Satuannya apa? Ini aspirasi tulisan. Aspirasi. Aspirasi tulisan kayak gini nih nanti. Nah, salah ngitung itu. Periksa dulu berapa, sama apa enggak? Sama enggak? 30 kali 0,2 300. Ada yang sama apa yang beda? Sama Pak. Dadan sama. Muna sama apa beda? Oh, dihapus Pak, dibedain Pak. Wah, nggak adil dong ya. Satuannya dulu berapa? 30. Udah samaan semua ini. Dan ya. Radian per. Oke, berapa? Sama? Muna? Sama? Mam? Kenapa nggak ngerjain? Ketiduran tadi belum. Oh, ketiduran. Udah ya, Pak. Bentar, itu yang belakang gimana? Sama apa beda? Belum? Oh, selesaikan dulu. Ini kasihan yang belum. Ajang berapa? Udah paham apa belum? Paham apa belum? Nah, dan tanya dan yang nggak pahamnya yang mana? Harus semuanya paham. Jangan ditinggalkan.
Tapi dia belum ngerjain, tulis. Kalau paham tulis. Hah? Sama ya? Apa? Ya ini. Kalau udah Bapak kasih. Hah? Oh, belum sempat, baru di print. Kalau udah Bapak kasih latihan soal. Kerjain di rumah, dicatat di sini dulu soalnya. Catat dulu soalnya. Hah? Apa? Ntar Bapak harus ngetik lagi dong. Hah? Apanya? Kalau dipoto mah nanti dimasukin AI. Hah? Ya setidaknya ada tulisan. Kalau aja masih belum paham, diterangin Dadan, nanya ke saya. Oke. Mantap Dan. Nanti kan Dadan sama Didin. Oh. Nanti ada 3D katanya. 3D. Nanti bareng sama ngajar guru sejarah di sini ya, jadi 3D. Oke, yang belakang. Pak Deden mana? Tuh ada Pak Deden. Ada Pak Deden. Udah? Sama? Baik, nomor 1 tulis. Hah? Iya, soal ini latihan. Hah? Hah? Apa? Tuh ada waktu 15-20 menit lagi kita Praktek pakai sepeda apa? Naik sepeda 10 menit. Oke. 15 menit lah. Ya, tulis dulu soalnya tuh. Sok, ayo. Soalnya tulis nomor 1, sebuah benda mula-mula diam, kemudian berputar. Oke, sebuah benda mula-mula diam, kemudian berputar dengan kecepatan sudut tetap. Kemudian berputar dengan percepatan sudut tetap. Percepatan sudut tetap. Nah, sekarang dan mencapai kecepatan sudut, tadi dibahas W ya.
Percepatan sudutnya 600 per pi rpm. Kecepatan sudut tadi rpm. Kecepatan sudut 600 pi rpm. Tadi rpm sudah dijelaskan. 600 per pi rpm. Jika percepatan tangensial yang kemarin Bapak jelaskan 2 meter per detik kuadrat, 2 meter per detik kuadrat, dan jari-jari lintasannya 10 cm, ingat 10 cm. Tentukan besar sudut yang ditempuh. Ditanya besar sudut berarti theta ya yang ditanya. Berapa radian? Nomor 2, sebuah partikel berputar dengan laju sudut, maksudnya kecepatan sudut ya, laju sudut mula-mula berarti omega 0. 6 radian per detik. Sebuah partikel berputar dengan laju atau kecepatan sudut awal 6 radian per detik. Dan jari-jarinya 50 cm. Kemudian diperlambat. Nah, hati-hati ya. Diperlambat 2 radian per detik kuadrat hingga berhenti. Kayak tadi soalnya. Sudah dijelaskan. Hingga berhenti. Nah, kalau berhenti berarti W akhirnya 0. 2 radian per detik kuadrat. Pertanyaannya, tentukan panjang busur yang ditempuh berarti jarak X-nya berapa jarak. Kan tadi udah dijelasin ya jaraknya seret gitu. Pas berhenti dihitung jaraknya berapa gitu. Hah? Gak usah lah. Jadi boleh pakai rad jawabannya? Apanya? Jawaban nomor 2, boleh pakai rad atau harus meter? Nanti kan sudutnya ketahuan. Sudut itu sama dengan jarak dibagi jari-jari. Jari-jari kan sudah diketahui. Tinggal jaraknya langsung meter. Satu lagi. Sudah? Sebuah motor listrik dalam keadaan diam. Berarti diam dulu. Berarti kalau diam W omega 0-nya 0. Kemudian dipercepat. Dalam selang waktu 400 detik. Sehingga kecepatan sudutnya mencapai 15.000 rpm. Ingat rpm tadi sudah 15.000 rpm kecepatan sudutnya. Tadi berarti diam W0-nya 0,
WT-nya sehingga tadi ya 400 itu 400 detik dalam waktu 400 detik. Oke, sekarang tentukan percepatan sudut motor listrik tersebut. Berarti ditanya alfanya. Percepatan sudut. Ditanya percepatan sudut motor listrik. Sekarang bonus satu lagi aja. Enggak, ini bonus. Kan 10 menit. Rumus jarak apa Pak? Ini Jarak rumusnya apa? hah? Jarak dari jarak ini apa? Rumus jarak apa? Kalau S sama dengan Pi per hah? Dibagi apa dikali? Kali itu lagi. Hah? Jarak sama dengan Kali. Kali T. kalau ini Omega kali R. R. Berarti yang nomor 2 ini cari jarak dalam itu. Iya, cari jaraknya. Nomor 4, sebuah partikel berputar-putar dengan jari-jari 10 cm. Percepatan sudutnya 70 radian per detik kuadrat. Percepatan sudut 70 radian per detik kuadrat. Jari-jari berapa Pak? Jari-jari 10 cm. Percepatan sudut 70 radian per dibagi detik kuadrat. Sekarang tentukan percepatan linier. Kemarin sudah dijelaskan A sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat. Ya. Tentukan percepatan linier total partikel. Pada saat kecepatan sudutnya 4 akar 15 radian per detik. Jadi W-nya diketahui ya, omeganya. Omeganya 4 akar 15 radian per detik. Tentukan percepatan linier total, berarti kemarin A totalnya ditanyakan pada saat omeganya 4 akar 15 radian per detik. Biar gampang angkanya. Oke. Sudah. Ya, yang W. Nah, nggak enak atuh nanti omega dikali C, kalau diganti W jadi WC gitu kan. Jadi omega aja lah gitu. Jadi nanti ketukar. Kalau diganti W. Oh, lebih keren. Kalau tanpa WC susah ya. Oke, kita praktek. Dadan pakai sepeda ya. Sekarang prakteknya tadi ada percepatan dioper giginya ya. Dioper ke mana ya? Ke luar negeri. Pak, aduin Pak motor sama sepeda Pak. Wah, Susah. Pasti ada nanti kayak mendetek kecepatannya habis itu settingnya diganti kalau kecepatan tertentu. nah begitu. Teknik. Jadi mekanik nanti. Dulu gua pasal lagi jadi gimana sih?
sih tadi teh mau ngerjain dulu dari subuh buat zuhur. Ujian praktikum.